Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semuanya? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, di pertemuan hari ini kita masih diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu diantaranya nikmat sehat walafiat, sehingga kita masih bisa mempelajari mata pelajaran fikih yang sekarang alhamdulillah kita sudah masuk di semester genap, yaitu di pelajaran ketiga tentang kurban. Silahkan dibuka halaman 43 di buku paket. Namun sebelum kita lanjut, mari sama-sama kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Disimak baik-baik. Berkurban adalah sebuah amalan sunnah yang sangat disukai oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. Di samping sebagai sarana ibadah kepada Allah, berkurban adalah bentuk kepedulian sosial antar sesama muslim. Berkurban juga merupakan tanda syukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Suatu hari sebelum penyembelihan hewan kurban, biasanya hewan-hewan tersebut sudah diikat di sekitar halaman masjid. Saat itulah banyak anak yang menyaksikannya, ada yang sekedar ingin tahu hewannya, dan ada pula yang ingin memberinya makan. Anak-anak senang sekali melihat hewan-hewan itu sehat semuanya. Suasana Idul Adha sangat mengesankan bagi kaum muslimin karena suasana kebersamaan sangat terlihat. Hal itu terasa ketika masyarakat bahu-membahu menyembelih hewan kurban, memotong dan membagikan dagingnya. Bahkan ada yang kemudian dilanjutkan dengan acara memasak dan santap siang bersama. Kebersamaan seperti ini akan terlihat jelas di masyarakat desa yang masih kental dengan kehidupan gotong royongnya. Jadi kurban adalah salah satu ibadah amalan sunnah yang sangat disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya yaitu di sini ada bentuk kepedulian sosial sesama antara muslimin. Karena kenapa? Karena setelah pemotongan hewan kurban, itu dagingnya dibagikan kepada para tetangga dan para masyarakat di desa ataupun di kampung ataupun di komplek dan lain sebagainya. Maka alasan itu menjadi salah satu amalan sunnah yang sangat disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian disimak di halaman 45, tafaqquh, mari memahami. Salah satu amalan sunnah yang sangat dianjurkan bagi umat Islam yang mampu adalah melaksanakan kurban pada hari Idul Adha. Pelaksanaan kurban merupakan bentuk penghormatan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam yang telah rela mengorbankan anak kesayangannya, yaitu Nabi Ismail alaihissalam. Berkurban merupakan salah satu ibadah sosial karena berhubungan dengan orang lain. Hablum minan nas, yang tadi Bapak sampaikan. Jadi setelah berkurban, dagingnya dibagi-bagikan kepada fakir miskin, para saudara, para tetangga, dan lain sebagainya. Ada pula yang ketika selesai ibadah kurban malamnya ada yang nyate bareng, ada yang bakar-bakar daging bareng, entah itu daging kambing maupun daging sapi ataupun daging onta. Berkurban adalah salah satu bentuk rasa syukur seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala karena telah diberi nikmat yang amat banyak olehnya. Hal itu sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Kautsar ayat 1 sampai 2. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar. Shadaqallahul azim. Sesungguhnya kami telah memberimu, wahai Muhammad, dengan nikmat yang banyak, maka sholatlah dan berkurbanlah. Quran Surat Al-Kautsar ayat 1 sampai 2. Dari ayat di atas dapat diambil pelajaran bahwa setelah Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat yang sangat besar kepada manusia, sudah seharusnya manusia banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan melaksanakan sholat dan berkurban. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dalam Al-Quran
yaitu tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk apa? Menyembah kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Maka sudah sepatutnya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan salat dan berkurban. Bagi orang yang tidak mampu harus bersyukur dengan melaksanakan salat. Akan tetapi bagi orang yang mampu ditambah dengan melaksanakan kurban. Bagi yang mampu ya, pada hari raya kurban atau Idul Adha. Orang yang mau berkurban dengan penuh ketaatan dan keikhlasan baginya pahala yang besar dan akan ditambah dengan kenikmatan yang melimpah. Untuk mengetahui ketentuan dan tata cara dan hikmah kurban, perhatikan dan pahami materi yang akan kita sampaikan nanti, yang akan kita bahas di pertemuan yang selanjutnya. Jadi intinya dari pelajaran kali ini yaitu berkurban salah satu ibadah sunnah muakkadah yang sangat disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga berhubungan dengan hablum minan nas, ya, antara manusia dengan manusia. Kemudian yaitu bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala ketika kita diberikan nikmat sehat, kita dengan bersyukur dengan cara sholat. Kemudian nikmat banyak rezeki dengan cara yaitu berkurban pada hari raya Idul Adha. Untuk ketentuan kurbannya, pengertian sejarah dan lain sebagainya akan kita bahas di pertemuan yang selanjutnya. Terima kasih anak-anak, sampai di sini dulu pembahasan kita untuk hari ini. Semoga bermanfaat. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wa hadinal husna bi hurmatihim wa mitna fil tariqatihim wa mu'afatim minal fitani. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.